Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Kembali lagi di channel kami, channel yang tidak begitu bermanfaat tapi semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya teman-teman ya. Semoga diberi kelancaran di bulan Ramadan ini, agar puasanya lancar sampai hari Lebaran nanti ya teman-teman ya. Bagi yang Islam tapi yang tidak Islam KTP, sing Islam KTP yo wis sampai puasa lah bodoh dhisik ra apa-apa, Lebaran dhisik ra apa-apa teman-teman ya. Oke, hari ini kita tadi malam kita kedatangan teman kita ya, Mas Utuk-utuk ini loh. Mas Rizky Ardian ini telah menjual ninjanya dan mencoba bermain ranking. Selamat datang Pak Artis Eko Tayu ini. Wah, selamat berpuasa tapi nyekeli udut ya teman-teman ya. Hari ini motores 2004 ya teman-teman ya, baru beli. Cuma apa ya, orangnya kurang puas, memang orangnya itu jaluannya perfect teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi untuk pembenahan motornya, menghabiskan uang berapa juta lagi tidak masalah ya teman-teman ya. Jadi bagian mesin juga diperbaiki lagi. Untuk bodinya sudah meling, juga dikelataki lagi teman-teman ya, mau dicat ini nanti. Pembelian baru sampai tadi malam. Jadi teman-teman apabila mau membeli ranking yang lebih detail lagi agar tidak terjadi hal seperti ini teman-teman ya, meskipun membeli di teman kalian sendiri, utamakan pantau cocok bayar aja teman-teman ya. Tapi lah duitmu turah kayak Mas iki wis tuku kirim-kirim ra masalah, wis diniati jare bos. Enggak didandani. Ini pembelian harga 20 berapa Mas? 23 belum ongkos kirimnya ke sini. Nanti diperbaiki, kira-kira budgetnya nanti menghabiskan uang 30 juta. Ini part 1 ya teman-teman ya. Nanti part 2 kita sambung lagi setelah motor sudah diperbaiki. Jadi untuk plus minusnya motor ini tidak terlalu minus, tapi untuk ekspektasi Mas Sultan ini tidak sesuai ekspektasinya, jadi diperbaiki kembali. Untuk kaum mending jangan bermain ranking, oke? Niki yang kiri malah ngulangnya malah teman. Halo, kembali lagi ya teman-teman ya. Karena video kemarin terpotong, kita lanjutkan kembali mereview motor ini. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Oh ya, karena pengambilan video berbeda waktu, karena kemarin masih puasa ya teman-teman ya, dan kali ini kita melanjutkan videonya di Lebaran hari kelima. Jadi kami segenap teman-teman ataupun kru King Waris ya teman-teman ya, kru King Waris YouTube channel mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Semoga semoga masih diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan juga keberkahan untuk kedepannya, amin 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 amin. Dan juga kita semoga masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di Ramadan selanjutnya, amin amin amin. Oke, kembali di video kita, video yang akan membahas seputar ranking biru ini teman-teman ya. Karena kemarin sempat terpotong karena ada tamu, jadi kita videonya terpotong. Padahal kemarin mau kita review barang sebelum dibongkar ya teman-teman ya, ataupun sebelum kita restorasi. Sebetulnya motor ini pembeliannya sudah lumayan apa ya teman-teman, lumayan mahal ya teman-teman ya.
Jadi untuk teman-teman yang belum membeli Airy King, apabila membeli Airy King, harap hati-hati, lebih baik tanyakan spek secara rinci ya teman-teman ya, daripada nanti sudah dibeli mengeluarkan biaya yang sangat banyak ya teman-teman. Tapi untuk pengeluaran biaya sangat banyak itu relatif dari si pemilik motor itu tersebut, karena motor ini kemarin juga masih layak pakai dan masih layak dibuat apa ya namanya, dibuat pajangan ataupun lihat-lihatan teman-teman ya, karena motor ini juga kemarin masih kembling, masih kelihatan bagus memang, tapi si pemilik ataupun si pembeli ataupun masnya customer motor ini yang mempunyai owner motor Airy King ini itu kesukaannya motor yang rapi, bersih dan juga enak dipandang teman-teman ya. Tidak lupa untuk mesinnya juga perlu apa namanya, perlu peremajaan, istilahnya seperti itu. Kita lihatkan detail dari sebelah belakang ya teman-teman ya. Nanti kita bahas satu persatu. Untuk tampilan kanannya seperti ini, seperti terlihat yang di video dari tadi ya teman-teman ya. Kemudian di tampilan depannya kita perlihatkan seperti ini, hasil yang menurut saya cukup istimewa teman-teman ya, mengingat pengeluaran biayanya si owner juga lumayan, orangnya pun juga puas, kemarin sudah dibawa pulang tapi memang ada sedikit kendala, minta dibenerin lagi ya teman-teman ya. Video dari sebelah kiri, untuk part-part yang diganti ada di sini, part-part yang diganti ada di sini teman-teman ya. Kemudian kita ceritakan dari awal pembelian. Motor ini tahun 2004, plat T Karawang. Pembelian harga deal pertama itu 23 juta. Kemudian ada tambahan biaya pajak 400 dan juga biaya spek body di sana itu sekitar 600. Jadi motor ini dari sana genap 24 juta. Kemudian ongkos kirim dari sana menuju ke Pati juga ditanggung oleh pembeli. Ini pemilik motor sebelumnya ini milik temannya sendiri dan juga semi bakul ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang perlu disalahkan, tidak ada perlu yang diperdebatkan, karena si pemilik, si pembeli, si owner ataupun si pemilik sebelumnya itu juga masih berteman bagus sampai sekarang, tidak ada masalah apapun. Si pembeli terima, si penjual juga ada kontribusi untuk pembenahan motor ini. Kemudian kita lanjutkan. Kemarin untuk bodinya memang seperti ini biru, tapi catnya kurang maksimal ya teman-teman ya, kurang bagus menurut si owner, menurut si pembelinya. Kalau menurut saya sendiri sih, kalau mulus memang dikatakan mulus, tapi warna tidak sesuai biru seperti ini ya teman-teman ya. Jadi birunya terlalu muda kemarin, dan tidak ada efek glitter apa namanya, efek seperti ini tidak ada kemarin. Jadi hanya biru polos saja. Efek seperti ini ya tidak ada, partikel-partikel seperti ini tidak ada teman-teman ya. Kemudian selesai di body, untuk lampu depan belakang, speedo, sen itu memang original. Kemudian untuk mika lampu belakangnya kemarin ada lem bagian sini. Nah ini tak pinjami punya saya dulu teman-teman, karena belum sempat membelikan. Untuk sen-sen juga masih original. Kemarin sempat ini ya teman-teman ya, kita polas kembali karena warnanya juga sudah keruh ataupun budak ya teman-teman ya. Untuk spion kita remajakan lap kembali, diganti ya teman-teman ya. Untuk speedo juga kita kemarin kasih pembersihan, kasih pembenahan. Sen juga bagus, mulus ya depan sama seperti yang belakang. Untuk baut-baut memang belum detail ya teman-teman ya, baut-baut memang belum detail, mohon dimaklumi. Kemudian untuk lampu depan kemarin itu kaca depannya original, cuma reflektornya KW. Untuk ininya dan ininya juga original, tapi si pemilik meminta ganti dan kita ganti original seperti terlihat di video ini. Kita rasa ini sudah rapi, kemarin sudah dibawa pulang, biar si pemilik juga sudah puas dengan kerapiannya, kebersihannya sudah puas. Tapi memang ada kendala sedikit di bagian mesin ya teman-teman ya. Kemudian untuk pengereman ya, kemarin baru datang, ini koplingnya sangat keras sekali, ini sudah empuk, sudah enak, si pemilik sudah oke, bagus.
Kemudian untuk di bagian knalpot teman-teman ya, kemarin baru datang dari sana itu knalpotnya menggunakan Altec karena si pemilik tidak suka berisik. Dia meminta pergantian knalpot dengan original standar. Sudah terpasang seperti ini. Kemudian yang tidak luput dari sentuhan si pemilik ini, sentuhan si owner itu, kalau menurut saya kemarin itu apa ya teman-teman ya, memang si pemilik meminta perfect. Jadi kemarin itu velgnya original chrome, dia meminta pergantian. Kemarin saya sarankan cam aja yang murah meriah, tapi si pemilik nggak mau, dia minta TK Excelsia. Oke, baik, kita laksanakan depan belakang ya teman-teman ya, dengan ukuran belakang 185, yang depan 160. Oke, kemudian lanjut di bannya juga minta pergantian dari depan belakang ya, baru semua. Kita menggunakan produk IRC NR65, belakang 300, depan 275. Kemudian untuk part mesin yang kita ganti akan kita jelaskan satu persatu agar si pemilik juga mengetahuinya. Tapi si pemilik kemarin sudah paham dan sudah mengetahuinya karena sebelum ada pergantian kita sudah melakukan diskusi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi untuk pergantian kemarin kita mengganti yang paling vital, bandul dan juga kerangkas kanan. Karena kerangkas kanan ada las-lasan di bekas las di bagian baut tap olinya ya teman-teman ya. Kemudian untuk di bandulnya ada pemotongan di bagian bagian drat kiri dan kanannya. Sudah kita ganti, sudah kita rakit, bagus, mesin garing, tidak ada masalah. Kemudian kita lakukan pengolteran karena meskipun kemarin itu kalau menurut saya pribadi masih layak ya teman-teman ya mungkin, tapi ada ngeteknya, ada kasarnya, cuma masih oke untuk 2 tak karena pistonnya pun tidak barat. Karena kemarin tertutup suara knalpot Altec, jadi aman-aman saja. Ini knalpot sudah standar, jadi suara mesinnya bunyi kasar, terlihat kasar, tapi sebetulnya masih di tahap wajar. Kemarin datang dari sana tuh Versace 25, lalu kemudian kita lakukan pergantian pengolteran dibaringkan dengan penggantian bearing kerkas, kemudian sil-silnya, kapas kopling, plat kopling, terusan bandul sudah kita sebut ya. Kemudian kerangkas kanan kita lakukan penggantian original semua sesuai mandat dari pemiliknya. Kemudian kita lakukan pengolteran dari Oversize 25 menuju Oversize 50. Sudah oke, kemarin sudah oke, sudah bagus. Kita di sini juga saya suruh test drive sampai puas ya teman-teman ya. Aman katanya, tapi sesampai di rumah si pemilik minta dihaluskan lagi. Tapi sudah saya sarankan untuk tidak membuang-buang uang ya teman-teman ya. Nah, kita sarankan untuk tidak membuang-buang uang karena di sini borengnya YP original toko yang dengan karakternya memang agak kasar, ditambah lagi minusnya dengan sudah portingan yang berlebihan dari sananya. Nah, seperti itu. Tapi saya sarankan untuk penggantian boreng original, yang original cabutan motor yang belum overboss, tapi si pemilik minta anu saja mas, coba di counter ulang, tapi hasilnya tapi sudah saya lakukan pembicaraan dengan si pemilik. Si pemilik sudah oke karena saya sampaikan nanti apabila sudah saya lakukan pengolteran ke Oversize 75 dan hasil masih nihil, masih sama dengan yang kemarin, jangan menyalahkan saya mas ya, saya bilang seperti itu. Dan si pemilik juga sudah bilang oke, nggak apa-apa, yang penting sudah dicoba. Nah, seperti itu. Untuk catnya sendiri ini sudah menurut saya bagus sekali ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan cek soundnya. Untuk akinya belum diganti. Kemudian untuk part kenyamanannya yang diganti juga, komster juga sudah diganti, handspot juga sudah diganti. Karena kemarin menggunakan handspot Honda, si pemilik tidak mau. Nah, kemudian kita coba tes.
Kalau menurut teman-teman, apakah ini wajar di 2 tak? Kalau menurut saya sih wajar, karena borengnya menggunakan original toko ya teman-teman ya. Oh ya, untuk oli sampingnya tidak ada kendala, karena pompa oli samping kemarin kita ganti dengan original copotan tahun 2008 ya teman-teman ya. Karena dari sana pompa olinya juga imitasi. Kemudian oli sampingnya juga menggunakan motor 800. Kita dekatkan seperti ini suaranya, kabelnya juga original. Kita coba geber bagaimana suaranya. Kalau menurut saya sudah cukup ya teman-teman ya, menurut saya. Tapi kemungkinan untuk si pemilik masih kurang puas kayaknya. Tapi kemarin sudah saya sarankan untuk pembelian blok ataupun boreng yang original copotan saja. Apabila ada yang kangen dengan muka saya ini teman-teman ya, kita tampilkan muka kami. Kita tampilkan. Saya kira cukup reviewnya. Berhati-hati sebelum bertransaksi. Pastikan Anda mengetahui minusnya, seperti masnya yang ini sudah mengetahui minusnya. Tapi motor ini memang tidak sesuai ekspektasi si pembelinya. Oke, kita akhiri video ini, video lanjutan yang kemarin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.